Penatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiaoyan di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Bab Melalui Surga, Bab 1070, Aliran Dewa yang Jatuh. Aliran Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diarahkan oleh kapak humongus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Makhluk beracun yang mematikan tak terhitung jumlahnya hadir. Lingkungannya sangat buruk. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa yang jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita beracun yang tenggelam, arus dewa jatuh yang semula sunyi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan yang cukup tentang tubuh racun yang ditelan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang ditelannya telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di Central Plains tanpa kecuali. Kemanapun tubuh racun itu lewat, kehidupan tidak akan ada lagi, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frase singkat ini sudah menggambarkan betapa mengerikannya racun yang diserap tubuh ketika meletus. Mungkin terciptanya bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang ditelannya. Namun, ketika racun tubuh yang meletus, ia akan menggigit pemiliknya dan mengambil kendali tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Douzong akan berakhir dengan nasib yang cukup mereda jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, setiap letusan racun tubuh yang ditelannya akan menyebabkan Central Plains kehilangan sejumlah besar elit Douzong. Ini telah berulang kali beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk tubuh racun yang tertanam dalam hati semua orang di Central Plains. Itu juga karena ketakutan pada tubuh racun yang ditelannya sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang ditelannya telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang diserap ini sebelum benar-benar meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang ditelannya, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah dokter peri kecil telah membunuh cukup banyak orang dari Lembah Sungai Es, balas dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan besar orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, daerah pilkada ini, yang telah tenang untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi salinannya karena racun tubuh yang menyedihkan ini. Saat ini, tidak terhitung banyaknya orang yang melonjak ke lembah dewa yang jatuh dengan tujuan untuk menemukan wanita beracun yang tenggelam di dalamnya. Sebagian besar orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi lembah Sungai Es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pemikiran untuk menghancurkan racun tubuh yang ditelannya. Terlepas dari pemikiran seperti apa yang dimiliki orang-orang ini, lembah dewa jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang hidup di wilayah Pil. Aliran dewa yang jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan 1 hari atau lebih sebelum mencapai daerah yang ramai. Ini meskipun membawa serta Xinlan. Xiaoyan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi, tatapannya melihat ke pemandangan. Ada dataran luas yang menutupi pecahan batu di depannya. Tak terhitung banyaknya garis hitam gelap yang hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka memperpanjang perjalanan ke pantai. Warna hitam yang jauh seperti ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran tersebut dipenuhi dengan beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batuan besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut racun ini naik dari antara aliran gunung telah menutupi seluruh langit di atas daratan setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Xiaoyan perlahan menarik matanya yang telah menembak ke kejauhan. Dia melihat ke dataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa yang jatuh.
Jelas, mereka bermaksud mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa yang jatuh? Ini memang berbahaya. Namun, seseorang dengan konstitusi khusus dokter peri kecil seperti ikan yang menemukan udara di tempat ini. Xiao Yan menarik, mengangguk, dan menilai masalah. Xin Lan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Kakak Xiao Yan, langit aliran dewa yang jatuh tertutup kabut racun. Karena itu, kita tidak bisa terbang masuk. Kita hanya bisa masuk dari arus dewa yang jatuh di bawah. Arus itu adalah satu-satunya jalan menuju dewa yang jatuh, namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga di tempat itu." Mereka terus mengamati aktivitas dalam aliran dewa yang jatuh. Xiao Yan mencondongkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pukulan dengan dokter peri kecil Jie Jie. Namun, saya pikir harus ada ahli selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada 4 elit Douzong. Xin Lan berpikir sejenak sebelum berkata. 4 Douzong ya, Xiao Yan mengangguk. Rupanya lembah sungai es tidak menyebarkan ahli kelas Douzun yang hebat. Namun, masuk akal jika dia menyarankan. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, sesepuh lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Sepertinya kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran dewa jatuh. Xiao Yan bertanya. Iya, Xin Lan mengangguk. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita masuk ke aliran dewa yang jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xin Lan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan menggali turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa yang jatuh. Pintu masuk ke arus dewa yang jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam menjulang tinggi yang sepertinya mencapai ke langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini sudah cukup banyak sosok berpakaian putih hadir di sekitar pintu masuk ini. Yang jelas, mereka pasti orang-orang yang termasuk di lembah sungai es. Ayo pergi. Xiao Yan mendarat di tanah dan melepaskan Xin Lan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xin Lan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan menyilangkan kaki. Udara dingin terus-menerus keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu turun. Pria tua berpakaian putih ini telah menutup matanya sejak awal. Namun, ketika kelompok Xiao Yan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada pemandangan di matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Meskipun cukup banyak orang telah tertarik ke tempat ini karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan barisan lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita beracun yang menyedihkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Douzong elit. Meski merasa terkejut, dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Bintang 1 Douzong tidak akan bisa menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa lama sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran dewa jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita beracun yang menyedihkan itu. Xiao Yan dan Xin Lan berjalan ke aliran dewa yang jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiao Yan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tapi itu mempengaruhi jarak pandangnya. Selain itu, celah gunung hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang dalam lingkungan yang rumit cukup besar. Ikuti aku. Xin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu,
Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan benda kecil hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul saat dikepakkan. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, itu sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus dokter peri kecil, itu mampu menuntun kita padanya. Sinlan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, ikuti. Sinlan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda beracun memenuhi bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Namun, Xiao Yan tidak menghadapi hambatan sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Jenis benda yang sangat panas ini menahan zat racun dingin dan gelap. Dengan kecepatan Xiao Yan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang oleh cara apapun, keduanya secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran dewa yang jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiao Yan dan Sinlan tidak menderita kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiao Yan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, memeluk Sinlan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi 1000 kaki muncul di depan Xiao Yan dan Sinlan. Kabut racun bertahan di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari itu gambaran berwarna putih yang berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok kulit putih tetap tergantung di udara. Semuanya menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita beracun yang tertidur, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan diriku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Ekspresi Xiao Yan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Mata tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dokter peri kecil, silakan kunjungi.